Baiklah teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 7A dan B ingin menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan diabetes mellitus. Yang pertama, definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termaksud heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol, yang dikarakteristikkan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Selanjutnya, etiologi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1. Bagian A, faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA. Kemudian bagian B, faktor-faktor imunologi. Adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. Bagian C, faktor lingkungan. Virus atau toksin tersebut dapat memicu proses autoimun dan menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes tipe 2, mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor risiko. Bagian A, usia. Usia atau resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Bagian B, obesitas. Bagian C, riwayat keluarga. Patofisiologi diabetes mellitus. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasat terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Kemudian diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya, insulin akan terkait dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa infeksi keturunan gaya hidup, kehamilan, obesitas. Teman-teman bisa melihat pathway-nya, itu jalan skemanya. Baru masuk kita ke tanda dan gejala diabetes mellitus. Menurut Supartondo, gejala akibat diabetes mellitus pada usia lanjut yang sering ditemukan ada terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada katarak, kedua glaukoma, yang ketiga retinopati, yang keempat gatal seluruh badan, yang kelima puritas tumpah, yang keenam infeksi bakteri kulit, yang ketujuh infeksi jamur di kulit, yang kedelapan dermatopati, yang kesembilan neuropati perifer, yang kesepuluh neuropati visceral, yang kesebelas amiotropi, yang kedua belas ulkus neutropik, yang ke-13 penyakit ginjal,
Yang ke-14 pembuluh darah perifer, yang ke-15 penyakit koroner, yang ke-16 penyakit pembuluh darah otak. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik diabetes mellitus atau disebut dengan DM. Nah, ada terdiri dari beberapa diabetes mellitus pemeriksaan diagnostiknya. Yang pertama itu ada gula darah meningkat, di mana gula darah meningkat ini ada terdiri dari kriterianya. Yang pertama, pada sedikitnya 3 kali pemeriksaan. Yang kedua, glukosa plasma sewaktu lebih besar 200 mg 11,1 milimol. Yang kedua, glukosa plasma puasa atau disebut dengan nuktar lebih besar 140 mg 7,8 milimol. Yang ketiga, ada glukosa plasma darah dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gram karbohidrat 2 jam postprandial lebih besar 200 mg. Dan ada pemeriksaan diagnosis diabetes mellitus tes toleransi glukosa, di mana tes toleransi glukosa ini pasien mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat 150 sampai dengan 300 gram selama 3 hari sebelum tes dilakukan, sesudah puasa pada malam hari keesokannya. Selanjutnya masuk ke komplikasi diabetes mellitus. Nah, di dalam komplikasi diabetes mellitus ini ada terdiri dari beberapa, yaitu komplikasi akut, yaitu hipoglikemia atau kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal lebih kecil 50 mg. Yang kedua, hiperglikemia itu apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang berbahaya, antara lain ketoasidosis diabetik, hipersmolar, dan ketoti atau disebut dengan KNK. Baru yang masuk kedua, komplikasi kronis. Di dalam komplikasi kronis ini ada terdiri dari 2, yaitu komplikasi muskulovaskular, yaitu komplikasi yang umum berkembang pada penderitaan diabetes mellitus, yaitu ada trombosit otak, pembekuan darah pada sebagian otak, mengalami penyakit jantung koroner atau disebut dengan PJK, gagal jantung kognitif, dan stroke. Dan di sini ada komplikasi mikrovaskular, itu komplikasi mikrovaskular terutama terjadi pada penderitaan diabetes mellitus tipe 1 seperti neuropati, diabetik retinopati, kebutaan, neuropati, amputasi. Dan selanjutnya ada penanganan dan prognosis diabetes mellitus. Yang pertama itu ada penanganannya itu diet. Yang kedua, latihan dengan cara melawan tahanan dapat menambah laju metabolisme, istirahat dapat menurunkan berat badan, stres dan menyegarkan tubuh. Nah, masuk ke yang ketiga, pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri. Yang keempat, pendidikan atau pengetahuan. Proses perawatan diabetes mellitus. Yang pertama, pengkajian. Fokus utama pengkajian pada klien diabetes mellitus adalah melakukan pengkajian dengan ketat terhadap tingkat pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan perawatan diri. Pengkajian secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, riwayat atau adanya faktor risiko, riwayat keluarga tentang penyakit obesitas, riwayat pankreatitis kronis, riwayat melahirkan anak lebih dari 4 kilo, riwayat glukosuria selama stres atau kehamilan, pembedahan, trauma, infeksi, penyakit, dan terapi obat atau glukokortikosteroid, diuretik, tiazid, kontrasepsi oral. Yang kedua, kaji terhadap manifestasi diabetes mellitus, poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, pruritus vulvular, kelelahan, gangguan penglihatan, peka rangsang, dan kram otot. Temuan ini menunjukkan gangguan elektrolit dan terjadinya komplikasi aterosklerosis. Yang ketiga, pemeriksaan diagnosis terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tes toleransi glukosa atau TTG memanjang atau lebih besar dari 200 mg/dl, biasanya
tes ini dianjurkan untuk pasien yang menunjukkan kadar glukosa meningkat di bawah kondisi stres. Yang kedua, gula darah puasa normal atau di atas normal. Yang ketiga, hemoglobin glikolisat di atas rentang normal. Yang keempat, urinalisis positif terhadap glukosa dan keton. Yang kelima, kolesterol dan kadar trigliserida serum dapat meningkat, menandakan ketidakadekuatan kontrol glikemik dan peningkatan propensitas pada terjadinya aterosklerosis. Yang keempat, kaji pemahaman pasien tentang kondisi, tindakan, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan perawatan diri untuk mencegah komplikasi. Yang kelima, kaji perasaan pasien tentang kondisi penyakitnya. Adapun data subjektif serta objektif yang dapat kita tentukan baik sebelum dan sesudah operasi dilakukan, diantaranya pengelompokan data subjektif. 1. Klien mengatakan nyeri dan kemerahan bebas pada bagian kaki kanan dan bagian pinggang setelah bangun pagi mau sholat subuh. Yang kedua, klien jarang melakukan aktivitas di luar rumah, merasakan nyeri saat digerakkan. Yang ketiga, klien kurang mengetahui tentang penyakit yang dideritanya dan kurang mengetahui tentang makanan yang dihindari dan dianjurkan. Data objektif. Klien terlihat meringis dan memegangi bagian kaki yang nyeri. Klien terlihat susah saat berjalan. Klien terlihat kebingungan dan bertanya-tanya tentang penyakitnya. Diagnosa yang mungkin muncul. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologis atau penurunan perfusi jaringan perifer atau hipoksia perifer. Yang kedua, kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan faktor mekanik, adanya abses akibat injuri eksternal atau luka tusuk. Yang ketiga, defisit volume cairan berhubungan dengan kegagalan mekanisme pengaturan absorpsi cairan. Yang keempat, perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan hipoksemia jaringan. Yang kelima, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis.